Renungan Syukur Ramadan. Manusia pada umumnya adalah makhluk yang mudah takjub dan heran. Akal pikirannya akan bekerja, bertanya-tanya, dan berusaha memahami suatu peristiwa menakjubkan atau benda aneh di depannya. Misalnya, ketika kita pertama kali melihat pesawat terbang, kita takjub dan heran, seakan-akan bertanya, bagaimana mungkin benda sebesar dan seberat itu bisa terbang? Bagaimana caranya? Siapa yang membuatnya? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Namun, ketika kita sudah sering melihatnya, ketakjuban kita perlahan-lahan memudar. Kita tidak lagi menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan, kita tidak lagi memperdulikannya. Dengan demikian, ketakjuban dan daya kritis manusia bisa memudar dengan mudah tanpa perlu mendapatkan jawaban memuaskan. Selama hal-hal yang ditakjubi dan diherankannya sudah menjadi kebiasaan, dan perlahan-lahan abai akan hal itu. Begitupun dengan puasa. Ketika kita berpuasa, apresiasi kita terhadap hal-hal yang sering kita abaikan meningkat, seperti terhadap air putih dan nasi misalnya. Kita yang biasanya melihat itu sepintas lalu menjadi sangat berharga. Artinya, makanan dan minuman kembali pada nilai asalnya yang berharga. Karena itu, puasa harus dijadikan titik ulang untuk menyamai kembali rasa syukur kita akan segala sesuatu. Diawali dengan kebutuhan pokok makanan dan minuman, kemudian berlanjut ke berbagai hal. Tapi sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu syukur. Dalam kitab Basyair Zawi Al-Tamyiz fi Lata'ib Al-Kitab Al-Aziz, Imam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz-Zabadi mengatakan, syukur terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu pembayangan atau penggambaran nikmat dalam hati. 2. Syukur dengan lisan, yaitu pujian kepada pemberi nikmat. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh lainnya, yaitu membalas kenikmatan dengan kadar atau derajat yang pantas didapatkan tubuh. Itu artinya, syukur harus dilatih dan dihadirkan, dan puasa adalah aktivitas pelatihan yang tepat untuk itu. Seperti yang disebutkan di atas, dengan puasa, tanpa sadar kita mulai mengapresiasi hal-hal yang seharusnya diapresiasi, seperti air minum, makanan, dan lain sebagainya yang sebelumnya sering kita abaikan nilainya. Karena itu, kita harus mulai mengambil inisiatif untuk aktif bersyukur, melatihnya dari yang paling ringan, bersyukur dengan hati dan lisan, kemudian meningkat ke arah bersyukur dengan seluruh anggota badan. Bersyukur dengan hati adalah aktivitas visualisasi nikmat yang kita dapatkan. Ini penting, karena visualisasi nikmat adalah pintu masuk menuju syukur. Ini penting, karena visualisasi nikmat adalah pintu masuk menuju syukur dalam wilayah praksis. Tentu, tidak mungkin kita mampu memvisualisasi seluruh nikmat Tuhan kepada kita, karena jumlahnya tak terhingga. Namun, aktivitas ini menjadi penting untuk menyadarkan kita dari perasaan serba malang dan susah. Contohnya, mungkin saja di satu sisi kita merasa susah dalam hal usaha, tapi di sisi lain kita sukses dalam hal kesehatan dan seterusnya. Kemudian kita akan memasuki syukur dengan lisan, yaitu apresiasi dalam bentuk ucapan atau pujian. Bisa dengan tahmid, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan lisan berkaitan erat dengan bersyukur dengan hati. Sebab setelah melakukan proses visualisasi nikmat, kita pasti tersadar bahwa pujian setinggi dan sebesar apapun tidak akan menyertai segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di samping kemampuan, kita bersyukur juga berasal darinya. Nabi Daud alaihissalam ketika mendengar firman Allah dalam surat Saba ayat 13, "Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur." Dia berkata,
Wahai Tuhan, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Padahal syukur adalah nikmat pemberian-Mu juga. Allah berfirman, sekarang kau telah bersyukur kepadaku, karena kau telah tahu bahwa nikmat itu berasal dariku. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Perasaan tahu atas ketidakmampuan mensyukuri seluruh nikmat Allah sangat penting dimiliki manusia, karena dapat mendorong keistiqomahan dalam bersyukur. Orang yang mengetahui dan menyadari hal ini akan malu jika berhenti, atau akan terus berusaha untuk terhindar dari kelalaian bersyukur kepadanya, karena ia tahu seberapa sering dan banyak syukurnya tidak mungkin menyetarai nikmat yang diterimanya. Berikutnya adalah syukur dengan anggota tubuh lainnya, yaitu membalas nikmat dengan perbuatan dan derajat yang pantas didapatkan tubuh. Maksudnya adalah memenuhi hak-hak tubuh, baik jasmani maupun rohani. Hak-hak jasmani seperti menjaga kesehatan, memenuhinya dengan nutrisi, gizi, makanan halal, dan lain sebagainya. Hak-hak rohani seperti menjaga mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari hal-hal buruk, dan mengarahkannya untuk melihat, mendengar, melakukan, dan berjalan kepada kebaikan, pengetahuan, dan keberkahan. Karena itu, Sayyidina Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi mengatakan, yang artinya syukur adalah bertakwa kepada Allah dan melakukan amal soleh. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 11. Bertakwa menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya, dan beramal soleh karenanya merupakan bentuk syukur kepada Allah. Dengan kata lain, anugerah Allah berupa seluruh anggota tubuh dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan kehendaknya, yaitu kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Maka dari itu, bulan Ramadan merupakan saat terbaik untuk menghadirkan syukur secara nyata, merasai dan melekatkannya dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya, jika penjiwaan syukur telah tertanam, segala hal akan dikerjakan sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmatnya. Seperti perintah Allah kepada keluarga Daud dalam Quran Surah Saba ayat 13, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Pertanyaannya, siapkah kita memulainya? Wallahu a'lam bishawab.